Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Dengan kedua nikmat ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak kebaikan dan kebahagiaan bagi kita, keluarga kita dan lingkungan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi pada masa beliau dunia itu dibuka, jadi harta benda kekayaan itu mengalir, ya, karena terjadi futuhat-futuhat dan memang ada kemakmuran, sehingga kemudian apa yang terjadi, beliau berhasil mendistribusikan harta sehingga beliau berhasil untuk memakmurkan rakyatnya semuanya, memberikan zakat, dan sampai beliau merasa kesulitan untuk mencari orang yang berhak untuk menerima zakat, menunjukkan kemakmuran yang luar biasa. Dan efek yang lain apa? Efek yang lain adalah percakapan penduduk yang ada pada saat itu. Karena pada masa dinasti Bani Umayyah, ya, dunia itu dibuka sehingga banyak harta benda kekayaan masuk, maka orang-orang pada saat itu kalau bertemu satu sama lain itu percakapannya masalah keduniaan. Jadi istilah kita itu kalau satu bertemu dengan yang lain, setelah bertemu kabar akan bertanya bagaimana bisnisnya, bagaimana motornya sudah tambah atau belum, bagaimana rumahnya sudah tambah atau belum, ya, bagaimana mobilnya sudah tambah atau belum, HP-nya udah ganti atau belum, kira-kira seperti itu kalau zaman sekarang, ya. Jadi ini yang terjadi pada saat itu. Dan kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, ya, maka kemudian salah satu prestasi besar adalah beliau bisa mengubah percakapan kaumnya, sehingga ketika satu sama lain bertemu dengan satu sama lain, kaum muslimin bertemu, maka ucapan-ucapannya atau percakapannya, pertanyaannya tidak seperti sebelumnya. Kemudian bertanya bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana tadarusnya, bagaimana zikirnya, semalam ngaji di mana, misalnya begitu, ya. Jadi ini adalah percakapan-percakapan khas yang terjadi pada masa sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu prestasi besar yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam masa kepemimpinan yang sangat singkat, hanya 2,5 tahun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama adalah tentang sosok pribadi dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Pernah kita bahas pada sebelumnya bahwa silsilah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu adalah buyutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Jadi suatu saat beliau sedang berjalan-jalan, terus kemudian mendengar ada seorang anak yang sedemikian taat, tidak mau mencampur, ya, susu dengan air, ya, perintah ibunya, ya. Terus kemudian beliau mengutus salah seorang anaknya itu untuk datang ke rumah itu melamar gadis itu, ya. Dari hasil rumah tangga dengan gadis yang solehah itu, terus kemudian lahir Abdul Aziz, kemudian Abdul Aziz kemudian menikah, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau itu adalah buyutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau ini memang termasuk orang yang mencintai ilmu. Jadi ketika beliau itu minta kepada ayahnya agar pindah ke Madinah, ya, karena di sana itu banyak orang-orang soleh belajar ilmu kepada para ahli fikih yang ada di Madinah, pada ulama-ulama yang ada di Madinah. Dan kemudian setelah itu beliau menjadi sedemikian memiliki ilmu yang sedemikian tinggi, ya, sehingga ketika bertemu guru-gurunya, ya, mereka awalnya itu kesaksian guru-gurunya adalah Umar bin Abdul Aziz awalnya datang kepada kita untuk belajar. Lama-lama kita yang belajar kepada dirinya. Jadi ibarat kita itu kalau awalnya itu ada seorang santri datang kepada kita, murid datang kepada kita belajar, kemudian kita kasih pelajaran, lama-lama santri ini jauh lebih pintar dari kita. Dan kemudian ketika terjadi ada diskusi, ada mungkin disuruh tausiah, ya, maka lama-lama kita malah justru mengambil banyak pelajaran dari santri anak didik kita. Nah, itu yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan beliau juga dikomentari oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu
kita tahu beliau adalah salah seorang sahabat Nabi, bahkan menjadi pembantunya Nabi dari usia 10 tahun. Ya, usia 10 tahun beliau diantar oleh ibunya datang kepada Nabi agar anak ini bisa jadi pembantu di rumahnya Nabi. Dan Nabi di Madinah selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun. Jadi sekitar 10 tahun itu Anas bin Malik itu mengabdi kepada Nabi. Beliau sholat di belakangnya Nabi, ya, beliau mengetahui perilakunya Nabi apa segala macam, ya. Dan kemudian suatu saat beliau itu sholat di belakangnya Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian beliau berkata, orang ini, yakni Umar bin Abdul Aziz, sholatnya sangat mirip dengan sholatnya Nabi. Ya, padahal Anas bin Malik itu di kalangan sahabat disebut-sebut sholatnya paling mirip dengan sholatnya Nabi. Di kalangan sahabat yang paling mirip dengan sholatnya Nabi adalah Anas bin Malik. Di kalangan tabi'in, kesaksian dari Anas bin Malik yang paling mirip dengan sholatnya Nabi adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau adalah seorang ulama sekaligus penguasa. Tapi biasanya kita memang sering melihat beliau itu sebagai seorang penguasa ketimbang ulama. Ya. Ini yang pertama tentang Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua, ini tentang percakapan umat. Jadi percakapan umat ini memang perkara yang natural, alami, tidak bisa direkayasa. Percakapan umat itu menggambarkan situasi yang terjadi pada kondisi nyata. Lain ya, misalnya dengan percakapan orang-orang yang berada di atas panggung yang biasanya memang sudah disiapkan naskahnya oleh tim ahli, atau lain dengan orang-orang yang percakapannya di depan kamera seperti ini yang sudah bercerita sebelumnya. Tapi kalau percakapan umat, ya, percakapan rakyat itu sesuatu yang terjadi secara natural dan tidak bisa direkayasa. Jadi kalau rakyat sedang mengalami apa, ya itu percakapannya. Rakyat sedang merasakan apa, sedang memikirkan apa, ya itu percakapannya. Ya, dan ternyata pada masa sebelumnya, ya, ketika dunia itu dibuka, percakapan-percakapan umat Islam pada saat itu banyak yang bersinggungan masalah keduniaan, hartanya berapa, rumahnya berapa, istrinya berapa, misalnya begitu, ya. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan betapa mereka itu keduniaan itu dibuka untuk mereka. Dan ternyata pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, percakapan ini bisa dirubah. Ya, percakapan ini bisa dirubah. Ya, dengan apa? Ketika satu sama lain bertemu terus kemudian bertanya tentang bagaimana ya kabar imanmu hari ini, ya, semalam sholat qiyamul lail berapa rakaat, ya, sudah ngaji ke ulama ini atau belum, misalnya begitu, ya, zikirnya bagaimana, ya, dan lain-lain, tilawahnya bagaimana, sudah khatam atau belum ini sekarang ini, misalnya begitu, ya. Ini percakapan-percakapan tentang ilmu dan amal yang percakapan ini adalah khas terjadi pada masa sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti ini sekali lagi tidak bisa direkayasa, ya, tidak bisa kemudian seorang penguasa membuat satu peraturan, pokoknya kalau ketemu satu sama lain yang diomongkan seperti ini, tidak akan mampu. Ya, ini terjadi secara alami dan ini salah satu kiatnya adalah ada contoh yang luar biasa besar dari pemimpinnya, dari para pejabatnya, ya, dan itu ternyata bisa dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, mari kita berkaca pada bangsa kita Indonesia. Bangsa kita Indonesia, percakapan-percakapan kita seperti apa kualitasnya? Cara mudahnya itu lihat saja medsos. Ya, buka di Facebook, ya, buka di Facebook, buka di berbagai macam media-media sosial, lihat percakapannya seperti apa. Percakapannya seperti itu. Ya, percakapannya begitu, ya, kadang-kadang penuh caci maki, kadang-kadang ghibah, kadang-kadang hoax, kadang-kadang ada yang jadi anjing penjilat, istilahnya mungkin seperti itu. Ya, macam-macam, ya, percakapannya begitu. Dan itu menunjukkan seperti apa bangsa Indonesia. Memang pada bulan Ramadan ini percakapan seperti itu bisa kita redam. Ya, kenapa? Karena banyak orang menahan diri. Ya, dan kemudian mengganti percakapannya dengan urusan-urusan amal. Status-statusnya diganti, komen-komennya itu diganti. Ya, diganti dengan yang berisi iman dan amal soleh. Ya, terus kemudian mereka mencoba untuk menahan diri untuk tidak berkata hal-hal yang bersifat keduniaan. Tapi setelah Ramadan bagaimana? Apakah ada jaminan akan terus perubahan seperti itu terjadi? Ya, belum tentu. Ya, dan cara mengganti percakapan-percakapan seperti ini memang harus ada contoh-contoh keteladanan, ya, baik dari para penguasa, ya, dari para pejabat, dari orang-orang yang menjadi pemimpin di tengah umat, termasuk dari dai-dai ulama-ulamanya. Ya, mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya, tidak kemudian memanas-manasi, tidak kemudian memprovokasi, tidak kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa menyulut kemarahan umat. Termasuk dari para, kalau istilah sekarang itu influencer, ya. Jadi mereka-mereka yang memang sering dijadikan rujukan dalam urusan-urusan tertentu. Mari kita perbaiki percakapan-percakapan itu sehingga ucapan-ucapan yang terjadi di antara kaum muslimin ini ucapan yang baik-baik. Dan sekali lagi perlu ada contoh. Jangan juga kemudian pemerintah membuat kontroversi, membuat aturan-aturan kebijakan yang saling bertentangan dengan satu sama lain, atau membuat statement-statement yang mungkin tidak bermutu atau konyol, sehingga dengan itu membuka ruang untuk percakapan yang tidak baik, ya. Walalam bisawab, ya, moga-moga kita bisa memperbaiki percakapan-percakapan yang terjadi di tengah kita menjadi percakapan yang bermanfaat, ya, penuh makna, berisi iman dan amal soleh, berisi petunjuk hidayah,
dan moga-moga kita dimudahkan untuk melakukan hal itu. Moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.